halo teman-teman semua. Di video kita sebelumnya itu kita sudah sedikit belajar tentang bagaimana cara kita mengirim data dari views ke controller kita, atau bahasa kerennya itu kita handling form, ya. Nah, di video kita kali ini kita akan coba belajar eh, gimana sih cara kita validasi data yang dikirim dari pengguna kita itu. Nah, kita kan nggak mau ya data yang dikirim itu misalkan kosong saja gitu. Misalnya kan di sini kita kan punya nama ini, kita punya nama, kita kan nggak mungkin nama si orang itu ya kosong gini aja dikirim sama dia, kan nggak ya, pesan juga gitu ya, nggak mungkin ya iseng aja ngirim gitu kosong, nggak bisa gitu, harus ada isinya gitu ya. Jadi untuk validasinya, oke, hapus dulu. Untuk cara memvalidasinya itu kita harus bilang dulu sama si function save message ini ya. Dalam kasus studi kasus ini save message ya, nanti bisa apa saja nama functionnya. Kita harus bilang misalnya gini, hey save message, kalau ada orang yang ngirim data ke lu gitu, lu harus validasi dulu ya. Kita pakai request validate. Nah, request validate ini menerima array sebagai parameternya, functionnya. Nah, array ini merupakan kumpulan dari validasi terhadap form kita. Kita kan punya form name sama uh, message ya. Ini form, kita ambil name-nya ini. Form yang name-nya itu name sama form yang name-nya itu message. Nah, si name ini kita nggak mau si orang tuh ngirim datanya kosong. Kita kasih required ya. Namanya gimana pun harus diisi gitu. Gue harus tahu nama lu siapa, jadi harus diisi. Terus si message gitu juga. Si message kita bilang nggak bisa nih ngirim message kosong, emang mau ngomongin apa gitu. Alright. Nah, kita kasih si required ini di form kita. Jadi sekarang kalau kita reload, oke. Jadi sekarang kalau misalnya kita reload halaman ini dan kita langsung kirim kosong-kosong seperti ini, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Ya karena memang validasinya itu tidak berhasil. Cara melihatnya, sekarang misalkan kita simpan hasil requestnya ini ke dalam variabel var gitu misalnya. Kita dayandam juga si varnya. Yang bawah ini kita komentar dahulu, kemudian kita reload, pas kita kirim, oh ya tetap tidak deh. Salah kesalahan teknis. Oke. Nah dia tetap tidak jalan. Nah, tetap tidak jalan. Nah, tetapi kan kita tidak mau ya user kita itu, ini kenapa nggak bisa diklik ya, nggak bisa dikirim ya datanya ya, ini error atau apa ya. Kita nggak mau, kita harus bilang juga ke user, ini nggak bisa diproses ini karena name-nya masih kosong, ini nggak bisa diproses karena message-nya masih kosong. Nah, cara ngabarin ke usernya, kita bisa tampilkan pesan errornya. Nah, cara menampilkan pesan errornya, teman-teman bisa pergi ke view-nya, kemudian di view-nya kita memanfaatkan blade template, blade syntax yang memang sudah terintegrasi dengan baik dengan Laravel. Itu ada yang namanya error. Kita tinggal panggil saja template blade template errornya. Oops, error. Nah, kemudian kita jangan lupa tutup pakai end error. Nah, error, kalau misalnya ada form yang name-nya itu name error, maka tampilin pesan errornya apa. Kita ngomong gitu ke blades-nya. Gitu juga sama si message-nya. Kalau misalnya form yang name-nya itu message ada error, and error, alright, error kurang r, kita tampilin juga dia itu, si pengguna kita itu kesalahannya apa. Oke, seperti itu. Jadi sekarang kalau misalnya kita reload, kita submit, nah dia akan bilang nggak bisa dikirim nih, namanya harus diisi, namanya required, nggak bisa dikirim juga nih, pesannya harus diisi. Nah, oke. Selain itu, selain kita bisa memasang satu validasi, kita juga bisa memasang apa ya namanya, lebih dari satu validasi dalam satu form. Caranya kita cukup chain saja dengan garis lurus itu ya, yang bisa kita bikin kalau untuk atau ya pakai 2 kali gitu, tapi dia satu saja. Misalnya kita mau si name ini, nama itu nggak boleh panjang lebih dari berapa ya, 4 karakter gitu misalnya, namanya nggak boleh lebih dari 4 karakter. Terus si pesannya juga setidaknya harus ada, pakai min ya, setidaknya harus ada
10 karakter gitu. Kalau kurang dari 10 nggak bisa dikirim, terlalu pendek pesannya. Mau ngebarin apa emang gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita reload, dia masih fieldnya required, terus kita bikin namanya tadi paling panjang 4 karakter. Kalau misalnya kita bikin namanya itu QWERTY, ini kan panjang lebih dari 4. Terus kita submit, dia akan bilang name harus lebih dari mesh name tidak boleh lebih dari 4 karakter. Terus begitu juga dengan message. Kalau message-nya kita kirim yang cuman gini gitu, dia akan bilang name nggak boleh lebih dari 10 karakter nih. Enggak, name harus lebih dari 10 karakter atau setidaknya 10 karakter gitu. Tapi ada masalah baru. Nah, taruhlah si user kita itu di name-nya ini nggak error. Misalnya namanya Andi gitu. Andi kan pas 4 gitu. Terus message-nya ini dia yang salah. Dia nulis cuman gini aja. Pas dia kirim, nah name kan seharusnya nggak ada masalah apa-apa ya. Masalah kan di form message-nya. Tetapi tulisan name yang sudah diisi sama sebelumnya sama user itu hilang. Dan ini kalau dalam user experience ini memang kurang baik gitu. Jadi setidaknya dengan form yang sudah benar diisi oleh user itu jangan kita hapus nilainya ketika ada form yang lain itu salah. Nah, cara mengatasinya kita pergi ke form tadi, di kontak ya, di formnya, di inputnya kita kasih value yang nilainya itu kita akan mengambil nilai old atau nilai lama dari variabel nilai sebelumnya dari form name ini. Begitu juga dengan text area kita isinya di sini, dia nggak ada text value. Jadi kita kasih juga dengan old si name tadi, message dengan nilai sebelumnya dari form message ini. Oke, sekarang kalau misalnya kita reload, kita kasih misalnya Andi lagi, kemudian message-nya ASD, submit. Nah, si Andinya tidak hilang dan message ASD-nya tidak hilang, cuman keluar pesan error, message-nya harus setidaknya lebih dari 10 karakter. Alright, seperti itu. Cukup mudah sekali ya untuk memvalidasi form di dalam Laravel. Terus kalau misalnya kita formnya ini benar semua, ini pesan yang sangat panjang kita submit dan kita berhasil kita lolos dari validasi form kita, karena memang validasi yang kita bikin ini sudah terpenuhi semua di sini. Alright, cukup mudah sekali. Oke teman-teman semua, kalau misalnya teman mau lihat, ada banyak sebenarnya sih validasi yang ada di Laravel. Itu teman-teman bisa lihat di Laravel form validation, di dokumentasi Laravelnya. Ini cukup banyak ya validasi yang tersedia. Teman bisa langsung ke sini. Nah, ini cukup banyak, ada accepted, after URL, after alpha, bisa pakai in array, in, less than, min. Kita tekan baru pakai min. Kita pakai require juga tadi, bisa pakai require if, ada logiknya di situ. Dan masih banyak lagi. Oke, teman-teman bisa baca-baca lagi. Oke. Mungkin sampai di sini saja video kita kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Stay healthy, see you next time and bye.